Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasabil Utamin dari semester 2C. Di sini saya akan meresponsi materi hukum pidana pada pertemuan ke-13 yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nurani SHMH bersama dengan asisten dosennya Dr. Emereni Aridaya di SHMH. Jadi hukum pidana atau serateh merupakan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana menjadi dua, yaitu pidana materi dan pidana formil. Pidana materi itu sendiri adalah salah satu cabang dari hukum pidana yang berisi larangan dan keharusan bagi mereka yang melanggarnya. Diberi sanksi yang dimana sanksi itu lebih tajam dari sanksi yang lainnya. Sedangkan pidana formil itu sendiri salah satu cabang dari hukum negara yang menerapkan sanksi bagi melanggar hukum pidana material. Adapun teori hukum menurut Prof. Mulyatno, hukum pidana terdiri dari satu, perbuatan pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga sanksi pidana. Perbuatan pidana menyangkut asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan asas kesalahan. Adapun fungsi pidana itu sendiri adalah fungsi umum dan fungsi khusus. Pengertian tindak pidana itu sendiri dari segi yuridisnya merupakan yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Yang kedua, dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, criminal liability. Terdapat pendagam yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri yaitu ada unsur objektif yang berisi perbuatan atau kelakuan, yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yang ketiga unsur melawan hukum, yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, yang kelima unsur yang memberatkan, yang keenam unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selain itu ada juga unsur subjektif, yang pertama ada kesengajaan atau dolus, yang kedua kealpaan atau kulpa, yang ketiga niat, yang keempat maksud, dan yang kelima dengan rencana terlebih dahulu, yang keenam perasaan takut. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik, yaitu yang pertama terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat apabila tidak membuktikan hakim harus membebaskan terdakwa. Adapun ada elemen atau unsur delik, yang pertama tidak terdapat dalam rumusan delik, yang kedua hal yang dapat diperjuangkan sesuai tindakan atau sesuai akibat terhadap perilakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang tiga harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertutur dari segala tuntutan hukum. Dan adapun ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam ruangan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Adapun beberapa teori tokoh atau yang menganut teori individualisasi, yaitu Brickmeyer, yang kedua ada Binding, dan selain itu ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa atau sebelum kejadian atau ante factum, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Tinjauan terhadap teori kausalitas dari teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat. Adapun metode dalam pembaruan KUHP, yang pertama ada evolusi, yang kedua ada kompromis, yang ketiga ada global, dan itulah yang menjadi metode dalam pembaruan KUHP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.